Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Waqad qala jalla wa ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, keluarga pondok, para santri, para wali, dan seluruh umat Islam dimanapun berada, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Ilahi Rabbi pada kesempatan tahun ini, bulan ini, minggu ini, hari ini, tepat usia pondok 33 tahun. Perlu kami sampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan satu sejarah yang mesti kami sampaikan agar kita semuanya tidak lupa ataupun melupakan sesuatu peristiwa sekecil apapun peristiwa yang lalu. Saudara-saudaraku sekalian, besarnya pondok tentu bukan karena seseorang, majunya pondok bukan karena seseorang, tetapi karena bisa jadi pekerjaan orang lain yang kita tidak tahu, atau perbuatan orang lain, atau doa-doa orang lain sekecil apapun yang dia lakukan. Pada kesempatan di tahun ke-33 tahun witir ataupun tahun zikir ini, kami sampaikan orang-orang atau saudara-saudara sesepuh kita yang telah pernah berbuat dan memberikan sumbangsihnya kepada pondok yang kita cintai. Oleh karena itu kita awali dari perjalanan kita ziarah ke makam. Ini adalah makam almarhum Mbah Doroji, atau yang terkenal dengan nama Mbah Tikun. Orang sepuh, tidak banyak bicara, selalu berbuat dalam kondisi kulit yang sangat menyengat dalam tubuhnya dan tua renta dalam usianya. Dalam setiap kegiatan beliau tidak pernah absen, bahkan selalu andil, bekerja keras untuk berpikir pada generasi. Almarhum Mbah Tikun atau Mbah Doroji ini telah memberikan wakafnya sebidang tanah. Tanah inilah yang diberikan oleh beliau. Bukan beliau adalah orang yang lebih. Bukan beliau adalah orang yang berharta. Namun beliau mampu menyumbangkan tanah seluas ini. Tanah ini yang dipakai oleh asrama putri diberikan kepada beliau dengan tulus dan ikhlas, sehingga saat ini menjadi tempat yang penuh berkah. Sejak ini adalah beliau beli kurang lebih waktu itu sekitar harga 40.000 pada saat-saat itu, karena ada orang yang membutuhkan. Seandainya tanah itu tidak dibeli, maka tanah beliau yang di atas pun akan terbawa sebagian. Maka dengan uang yang kecil sekarang dan besar pada saat itulah menjadi kenangan. Dan kemudian beliau wakafkan kepada pondok. Semoga wakaf ini menjadi wakaf yang berberkah. Saudara-saudara sekalian, kita pindah ke makam almarhum Bapak Komarudin. Bapak Komarudin atau yang terkenal juga disebut Pak Umar adalah orang yang gigih,
hari-harinya penuh semangat sebagai orang tua kita pada saat itu. Beliau kadang-kadang memberikan kesempatan untuk kita bekerja, diberikan tanah ladangnya untuk kita kerjakan, sehingga pada setiap kita pulang dari mengajar, kita membersihkan ladang-ladang yang akan kita tanami ataupun kita lakukan pekerjaan ini. Setiap beliau mencetak bata diberikan ke pondok. Setiap pondok bingung dengan tukang, beliau mencarikan tukang, dan beliau sendiri juga yang membayar. Maka tenaga dan harta yang beliau miliki itu diberikan kepada pondok ini. Oleh karena itu dia bagian daripada keluarga pondok, bukan karena jumlah, bukan karena banyak, tetapi keikhlasan dan dedikasi kepada pondok yang luar biasa. Saudara-saudaraku sekalian, selanjutnya kita akan berada saat ini di makam almarhum Haji Suwardi. Haji Suwardi sebelum beliau menjadi orang yang sukses dalam sisi materi, beliau menjadi orang yang menderita, mengayunkan beca, berdagang di pasar tua, sesuatu yang sangat sedikit. Akhirnya dengan keagungan dan kebesaran Allah anugerahkan rezeki yang melimpah kepada beliau. Sehingga dari rezekinya itu, beliau berikan dengan cuma-cuma ataupun dengan penuh keikhlasan. Pemberian yang pertama beliau itu adalah melakukan atau mensupport bangunan-bangunan. Di antara bangunan-bangunan yang beliau support atau beliau bantu adalah Gedung Arafah ini. Hampir semua fasilitas Gedung Arafah ini beliau, kecuali kap. Karena kap ini berasal dari gudang pupuk Desa Panaragan Jaya yang tua dulu peninggalan. Kita hanya memindahkan. Tapi dari genteng, kayu-kayu yang lain, sarana lain beliau. Dan juga beliau membangun gedung ini yang kita kenal Gedung Raudhah. Gedung ini beliau berikan seusai beliau menjalankan ibadah haji yang pertama. Setelah pulang dari Tanah Suci, maka beliau mewakafkan ataupun membangun gedung ini yang ukurannya 7x9. Karena gedung ini kita namakan Raudhah, beliau pulang pada saat itu beliau berdoa di Raudhah agar ada suatu bangunan atau apa yang beliau bisa berikan pada pondok. Saudara-saudaraku sekalian, pemberian beliau yang selanjutnya adalah sebidang tanah ukuran 50x50 ini, yang saat ini sebagai tempat gedung-gedung PSA. Ini didapatkan pada saat itu dari Bapak Suwardi, atau sekarang adalah Bapak Suhardi, Pak Haji Suhardi. Kita beli pada saat itu 3,5 juta. Dan beliau yang bayar, dan beliau wakafkan. Tanah ini adalah bebatuan, kerikil-kerikil tajam yang tidak bisa ditanami apa-apa. Maka tempat ini yang sekarang ditempati gedung-gedung BSA ini adalah murni wakaf beliau. Sementara di belakang ini ada bangunan untuk daripada bangunan IPHI atau kantor MUI sementara, atau yang sekarang adalah digunakan sebagai kelompok bimbingan haji. Ini dulu adalah pemberian dan wakaf dari keluarga beliau yang beliau beli dengan seharga 170 juta. Dan kita tengok di seberang atau di sebelah dari rawa ada tanah yang seluas hampir 6.000 meter persegi. Itu adalah murni wakaf beliau. Maka tanah ini kita namakan juga Jabal Nur. Insya Allah di tempat ini nanti akan dibangun masjid
kemudian sarana-sarana fasilitas sekolah dasar Islam atau fasilitas-fasilitas lainnya. Mudah-mudahan tempat ini menjadi satu terangnya daripada kuburan almarhum karena memberikan sesuatu yang manfaat. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak para wali santri, itulah sesuatu yang diberikan oleh almarhum Bapak Haji Suwardi selain pemberian-pemberian yang lain yang kita tidak tahu ataupun tidak terhingga jumlah dari yang kecil sampai yang besar. Mari sama-sama kita berziarah ke makam almarhum Bapak Haji Tugiman. Allahumma firlah. Bapak juga Haji Tugiman ini adalah mantan daripada sekretaris desa. Beliau menjadi caleg di desa ini cukup lama. Ketika keponakan cucunya sekolah di sini, beliau tertekun untuk memberikan. Nah, tanah ini kurang lebih hampir 6.000 meter persegi. Ini dibatasi adalah sekolah dasar, perumahan, jalan dan jalan. Kami menginginkan bahwa tanah ini suatu saat akan menjadi pusat kajian-kajian Islam dan juga tempat yang bermanfaat, sehingga almarhum Pak Tugiman mewakafkan ini akan bermakna bagi diri keluarga beliau dan khususnya beliau yang telah kembali ke hadiratnya. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita tengok kepada makam Ayanda Bapak Supardi dan juga Ibunda Surati. Saya sudah tidak bisa membayangkan materi, dukungan, support, dan banyak hal yang diberikan pondok. Pertama kali memberikan sumbangan yang luar biasa adalah asrama putri dulu. Di samping daripada Bapak Kiai Haji Arif Nur Ali ataupun di samping musola. Dulu ada bangunan 6,5 kali 13 meter yang sekarang digempur habis, yang tiada bekas. Nah, saat itulah beliau menyumbangkan pasir yang tidak terhingga, semen yang luar biasa sehingga jadi bangunan. Di samping itu, Ayanda adalah membangun musola ini dan juga asrama putri bawah ini. Nah, bangunan-bangunan itulah atau musola Al-Manar, bangunan asrama putri inilah yang saat ini masih tegar kokoh. Mudah-mudahan beliau berdua, Ayanda dan Ibunda, diampuni dosanya dan menjadi jariah yang terbaik. Bapak sekalian, kita akan berziarah. Ini adalah makam Bapak Haji Mahfud Siddiq dan juga sebelahnya adalah Haji Nur Abidin. Bapak Mahfud Siddiq adalah merupakan ketua yayasan yang dulu pernah menjadi kepala SD-nya. Sementara Pak Nur Abidin ini adalah pernah menjadi bendahara pondok ini. Meskipun kiprah mereka tidak terlalu banyak di dalam, tapi perhatian mereka terhadap pondok luar biasa. Sehingga setiap ada informasi tentang pondok ini, selalu beliau sampaikan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Bapak Bubun adalah mantan kepala atau kelurahan atau mantan kepala desa di Panaragan Jaya. Tanah ini beliau wakafkan di tahun 90-an dan saat ini digunakan gedung untuk SD atau Al-Mabrur atau Arafah. Beliau memberikan tanpa berpikir panjang, tanpa memperhitungkan apapun segalanya. Semoga wakaf almarhum Bapak Bubun menjadi saksi sejarah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan gedung Al-Mabrur, gedung Arafah ini menjadi saksi yang kuat bahwa di tanah ini adalah pemberian almarhum Bapak.
Saudaraku sekalian, mari kita ziarah ke makam Bapak Miswandi. Memang secara materi beliau tidak dianugerahi berlebihan, tapi secara tenaga luar biasa. Banyak bangunan, banyak fasilitas-fasilitas lembaga yang beliau berikan dengan bertenaga dan pikirannya pada pondok ini. Di antaranya adalah bangunan koperasi, bangunan musola, kemudian bangunan gedung Arafah ini. Tanpa sepeser pun beliau mengambil dari upah. Beliau memberikan tenaganya tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal keletihan, capaian dan lain sebagainya. Beliau curahkan semuanya itu untuk pondok. Mudah-mudahan Allah merahmati. Saudaraku, mari kita menengok sesepuh selanjutnya ataupun berziarah kepada Bapak Hadi Sutrisno. Bapak Hadi Sutrisno memang secara materi tidak memberikan, tetapi secara pikiran, tenaga, beliau banyak memberikan sumbangsihnya untuk pembangunan fasilitas pondok ini. Di antaranya menyelesaikan gedung Raudhah dan gedung asrama putri yang dulu di samping Bapak Yai Arif Nur Ali. Berminggu, berbulan, tidak sepeser pun beliau untuk menerima upah. Betapa mulia dan agungnya mereka. Betapa luar biasanya tenaga mereka untuk bertasbih di pondok ini. Selanjutnya kita tengok Bapak Haji Kasmilan. Bapak Haji Kasmilan sudah tidak terukur lagi. Ini adalah makam beliau. Jumlah materi sudah tak terhingga. Pemberiannya sudah tidak bisa dihitung lagi. Keikhlasannya tanpa mengenal waktu, beliau sumbangkan sedemikian rupa. Mudah-mudahan apa yang beliau berikan saat ini akan menjadi sesuatu bukti dan menjadi terangnya alam barzah beliau. Nah, sekalian, di samping para punggawa-punggawa pondok yang ada, masih ada ibu yang juga mendukung daripada fasilitas ataupun tenaga, yaitu Mbak Tidah atau Istiadah. Ibu ini luar biasa, memberikan tenaganya, memasak untuk pekerja-pekerja. Semoga Allah merahmati dan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya mari sama-sama kita ziarah ke makam Ibu Maidah. Ibu Maidah juga mempunyai seorang suami dan juga daripada besan Bapak Hatta bin Nasir dan juga Sudiono bin Kasan Mentas. Beliau bertiga inilah yang memberikan satu wakaf yang luar biasa di lingkungan pondok. 15 kali 65 meter. Kita tentu sangat bangga dengan beliau, di mana beliau sudah melaksanakan daripada ibadah haji. Semoga tanah ini menjadi satu tanah yang berkah, tanah yang bermanfaat, tanah yang berguna, dan menghantarkan bertiga atau ketiganya ke dalam surganya Allah. Para pendengar, saudara-saudaraku yang kami cintai, mari kita tengok pemakaman almarhum Bapak Sumardi dan juga Bapak Sumardi. Kedua-duanya adalah mempunyai kiprah, di mana di awal perjuangan pondok selalu memberikan support, meminjamkan kendaraannya ketika kita memerlukannya tanpa
mengenal daripada keadaan. Dan beliau pula sering memperhatikan dan datang ke pondok dengan menanyakan keadaan-keadaan pondok. Betapa pemikirannya dan sebagian harta yang diberikan kepada pondok. Mungkin bagi kita tidak berharga, namun bagi Yang Maha Kuasa mempunyai nilai yang bermakna. Semoga keduanya, Bapak Sumardi dalam atau Bapak Sumardi Guru, juga diterima oleh Allah dalam segala ibadahnya, pemikirannya, sumbangsihnya terhadap pondok yang kita cintai ini. Bapak, Ibu, hadirin saksi sejarah yang kami cintai dan kami muliakan. Itulah sekilas para punggawa-punggawa, para sabilillah yang mereka berjuang. Mereka curahkan tenaga, pikiran, hartanya untuk pondok. Allahumma firlahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa'fir lana walahum. Semoga kita yang ditinggali daripada warisan-warisan kekayaan mereka yang hakiki dapat memanfaatkan dengan baik. Demikian, semoga sekelumit ini dapat memberikan pengertian dan membuat kita bahwa kita insya Allah akan bisa berbuat lebih baik daripada mereka, dan kita akan mencontoh apa yang mereka lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.